Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Halo Healthy People, saya Cucu Anggraini. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di vlog My Alkes. Healthy People semua, sudah ada yang tahu jenis vaksin dan bagaimana cara kerja vaksin tersebut? Kita tanya Dr. Endra. Vaksin COVID-19 yang sekarang ada berdasarkan cara kerjanya digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah inactivated virus. Misalnya vaksin Sinovac dan vaksin Sinopharm dari Cina. Kemudian Covaxin dari India. Yang kedua, golongan viral vector. Misalnya vaksin AstraZeneca dari Inggris, vaksin Sputnik dari Rusia, CanSino dari Cina, dan Johnson & Johnson dari Amerika. Yang ketiga adalah vaksin golongan mRNA, misalnya vaksin Pfizer dari Amerika, dan Moderna juga dari Amerika. Yang keempat adalah golongan protein subunit, misalnya Novavax dari Amerika, dan GVvax dari Cina, dan Medigen dari Taiwan. Kira-kira vaksinnya Pak Terawan masuk golongan yang mana ya? Sementara vaksin Nusantara menggunakan metode dendritic cell. Sebagian para ahli tidak memasukkannya sebagai vaksin, tetapi sebagai bagian dari imunoterapi. Healthy People, pasti pada penasaran kan? Gimana cara kerja vaksinnya? Yuk, kita cari tahu lagi. Sebelumnya, perlu dipahami cara kerja sistem imun tubuh kita dalam membentuk antibodi atau zat kekebalan tubuh. Setiap zat asing masuk ke dalam tubuh yang dinilai membahayakan, maka tubuh akan membentuk antibodi, yaitu zat kekebalan tubuh terhadapnya. Guna antibodi adalah agar zat asing tersebut menjadi tidak aktif atau tidak berbahaya lagi. Zat asing yang bisa merangsang respon imunitas disebut antigen. Antigen biasanya berupa suatu jenis zat protein. Nah, sebuah virus COVID-19 mengandung bermacam-macam zat protein sebagai berikut. Pada permukaan virus mengandung protein S. S yaitu spike, yaitu protein yang terdapat di tonjolan-tonjolan virus. Yang kedua protein E yaitu envelope, yaitu protein yang menyelubungi virus. Yang ketiga adalah protein S yaitu surface, yaitu protein yang terdapat di permukaan virus. Yang keempat adalah protein M, yaitu membran, yaitu protein yang menyusun membran virus. Yang kedua adalah pada bagian dalam virus mengandung protein N, yaitu nukleocapsid, yaitu protein yang menyelubungi RNA virus. Yang kedua adalah RNA virus itu tersendiri. Setiap masing-masing protein itu akan merangsang respon imunitas tubuh untuk membentuk antibodi yang spesifik terhadap masing-masing protein. Dari semua protein itu, yang terpenting adalah protein spike. Karena protein spike lah yang akan bereaksi dengan reseptor H2 pada sel tubuh supaya bisa masuk ke dalam sel tubuh dan memanfaatkan perangkat yang ada di dalam sel untuk memperbanyak atau replikasi diri virus COVID-19. Kok semuanya pada fokus ke protein spike? Ada apa ya Healthy People? Dengan melumpuhkan protein spike, maka akan menghalangi virus masuk ke dalam sel tubuh. Dengan demikian tidak akan terjadi perbanyakan virus COVID-19 dalam tubuh. Maka tujuan vaksin COVID-19 adalah terbentuknya antibodi terhadap protein spike virus COVID-19. Sekarang kita bahas masing-masing cara kerja vaksin tersebut. Yang pertama adalah cara kerja vaksin inactivated, yang disebut juga whole virus. Vaksin inactivated memasukkan virus COVID-19 yang sudah dinonaktifkan, sehingga tidak membahayakan, namun masih dapat merangsang imun tubuh membentuk antibodi terhadap semua jenis protein virus, termasuk antibodi terhadap protein spike. Inactivated virus adalah cara pembuatan vaksin klasik, seperti pada vaksin cacar, campak, MMR, BCG, hepatis A, dan vaksin polio. Yang kedua adalah cara kerja vaksin viral vector, disebut juga DNA vaksin. Cara kerja vaksin viral vector adalah dengan memasukkan virus lain yang tidak membahayakan, yaitu adenovirus. Namun DNA adenovirus tersebut telah disisipkan potongan RNA virus COVID-19 yang bertugas membuat protein spike. Setelah adenovirus masuk ke dalam sel tubuh,
maka protein RNA virus COVID-19 bersama perangkat sel tubuh akan membuat protein spike virus COVID-19. Setelah protein spike jadi, akan merangsang respon imun tubuh untuk membentuk antibodi terhadap protein spike tersebut. Sehingga suatu ketika virus COVID-19 masuk, telah siap antibodi yang akan melumpuhkan protein spike virus COVID-19. Yang ketiga adalah cara kerja vaksin mRNA. Disebut juga genetic code vaksin atau RNA vaksin, yaitu cara kerja vaksin mRNA atau messenger RNA adalah dengan memasukkan bagian RNA virus COVID-19, yaitu mRNA, yang bertugas membawa pesan untuk memproduksi protein spike virus COVID-19. Setelah mRNA masuk ke dalam sel tubuh, maka mRNA bersama perangkat sel tubuh akan membuat protein spike virus COVID-19. Setelah protein spike jadi, akan merangsang respon imun tubuh untuk membentuk antibodi terhadap protein spike tersebut. Sehingga nantinya ketika virus COVID-19 masuk, telah tersedia antibodi yang akan melumpuhkan protein spike virus COVID-19. mRNA yang dimasukkan memakai teknologi diselubungi lemak ukuran nano, sehingga tidak stabil pada suhu 2-8 derajat Celcius dan memerlukan penyimpanan suhu minus 70 derajat Celcius sampai minus 20 derajat Celcius. Yang keempat adalah cara kerja vaksin protein subunit. Disebut juga subunit vaksin viral protein. Cara kerja vaksin protein subunit adalah dengan memasukkan protein spike virus COVID-19 yang sudah jadi. Nah, protein spike ini dibuat dengan teknik pembiakan rekayasa protein. Kemudian protein spike tersebut akan merangsang respon imun tubuh untuk membentuk antibodi terhadap protein spike. Sehingga suatu saat virus COVID-19 masuk, telah siap antibodi yang akan melumpuhkan protein spike virus COVID-19. Vaksin jenis ini dianggap paling aman karena sama sekali tidak mengandung komponen hidup atau komponen virus. Mengapa semua vaksin fokus pada protein spike? Karena spike adalah tonjolan pada badan virus yang digunakan untuk melekat pada permukaan sel tubuh dan masuk ke dalam sel. Jadi ibarat manusia, spike adalah tangan yang akan membuka pintu untuk masuk. Jika tangan dilumpuhkan, misalnya diborgol atau diikat, maka akan kesulitan untuk membuka pintu dan masuk ke dalam, bukan? Jadi sekarang sudah jelas dong bagaimana cara kerja dari beberapa jenis vaksin. Demikian Healthy People, saya Cucu Anggraini, pamit undur diri. Nantikan episode selanjutnya di Plug My Alkes, informasi kesehatan terupdate dan terpercaya. Salam sehat untuk semuanya.